Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas 11 Maret tahun 2021. Perkenalkan, saya Maswara SPD, guru mata pelajaran fisika SMA Negeri 2 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil materi momentum dan impuls submateri momentum di kelas 10 MIPA 3. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Ibu. Alhamdulillah, Bu, baik. Ya. Sebelum memulai pelajaran, tidak bosan-bosannya ibu mengingatkan kembali untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Yang pertama, Cuci cuci tangan, tangan, pakai masker, pakai masker, jaga jarak, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan kurangi mobilitas. mengurangi mobilitas. Ya, terima kasih ya kalian sudah mengingat 5M ini. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan keadaan membaik sehingga kita bisa kembali belajar secara normal ya. Ya, Bu. Nah, kemudian untuk memulai pembelajaran, saya minta Tegar untuk memimpin temannya berdoa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, makasih ya Tegar. Oke, Bu, sama-sama. Untuk mengecek kehadiran kalian, coba diaktifkan semua kameranya. Oh, artinya semua sudah hadir ya. Apa jaringan di tempat kalian stabil? Stabil, Bu. Oh, oke. Stabil, Bu. Artinya kita bisa melanjutkan. Ada yang kurang bagus. Oh, ada yang kurang bagus. Coba dites kembali kameranya. Bisa ya? Oke, kita lanjut ya. Untuk materi hari ini, Ibu akan bagikan materinya. Jadi pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang momentum ya. Pasti sudah pernah mendengar kata momentum ya. Sebelum memulai materi ini, Ibu mau mengingatkan kembali apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ada ya yang ingat tidak apa materi pada pertemuan lalu? Materi usaha dan energi, Bu. Ya, oke. Artinya masih diingat ya, usaha dan energi. Nah, saya ingin menanyakan, apa itu usaha? Usaha adalah energi yang disalurkan oleh gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Ya, jadi energi yang menyebabkan sebuah benda bergerak. Nah, kemudian tadi ada juga materi energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha, Bu. Ya, bagus ya. Artinya sudah masih mengingat kembali materi sebelumnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita membahas materi momentum. Materi momentum ini berkaitan erat dengan materi usaha dan energi. Energi menghasilkan sebuah gaya sehingga menyebabkan benda bergerak.
Dengan adanya gerakan, benda akan berpindah atau mengalami gerak. Gerakan yang dimiliki oleh benda ini akan menyebabkan terjadinya momentum. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini dapat kalian lihat di layar ya. KD-nya KD baru, yakni menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mau menerapkan konsep momentum dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu momentum. Nah, indikator pencapaiannya ada 4 ya. 3 indikator pengetahuan dan 1 indikator keterampilan. Nah, untuk memahami materi momentum, coba kita saksikan video berikut ya. Sudah disaksikan video tadi? Udah, Bu. Nah, itu tadi video apa? Video Momentum, gerakan peluru yang ditembakkan ya. Ya, Bu. Jadi di sini peluru itu memiliki momentum. Dia benda kecil tapi tetap bisa memiliki momentum yang besar. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhinya? Nah, untuk mengetahui ini lebih jelas, sebentar kita masuk ke materi pembelajaran lebih dalam lagi ya. Adapun Ibu mau tunjukkan kembali tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan, eksperimen sederhana dan diskusi, kalian mampu menjelaskan pengertian momentum. Yang kedua, melalui eksperimen sederhana dan diskusi, kalian mampu menganalisis hubungan momentum, kecepatan, dan massa benda. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan, eksperimen sederhana, dan diskusi, kalian bisa menerapkan konsep momentum pada permasalahan. Nah, artinya melalui pembelajaran hari ini, kalian bisa menemukan kenapa kira-kira peluru kecil itu bisa menghasilkan momentum yang besar, apa yang mempengaruhinya. Seperti itu ya. Ibu mau memperlihatkan sebuah gambar. Nah, ini gambar sebuah truk dan sebuah sepeda yang menabrak dinding. Kecepatan kedua kendaraan ini dianggap sama. Misalkan, ini mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Sepedanya juga demikian, 10 meter per sekon. Ketika menabrak dinding akan roboh ketika ditabrak oleh mobil. Tapi ketika dia ditabrak oleh sepeda, kemungkinan besar sepedanya akan berhenti. Nah, bagaimana kira-kira konsep momentum dalam hal ini? Kita lihat sebentar di percobaan ya. Ini LKPD yang akan kalian selesaikan sebentar. Nah, ini petunjuk pelaksanaannya. Kemudian ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, ini masalah yang sudah Ibu paparkan tadi ya. Karena ini berkaitan dengan percobaan sebentar. Rumusan masalah yang akan kita jawab dari percobaan. Nah, kemudian ini alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama itu mainan mobil-mobilan. Kemudian beban, bidang miring, dan meteran atau mistar ya. Rangka kerjanya, di sini ada 2 kegiatan. Di kegiatan pertama, kita mau mencari hubungan antara massa dan momentum. Di kegiatan kedua, kita mau mencari hubungan antara kecepatan dan momentum. Nah, untuk percobaan pertama, mula-mula kalian atur kemiringannya, bidang miring ya. Jadi sebuah benda dikasih miring, kemudian letakkan mobil-mobilan tanpa beban, mobil-mobilan saja di atasnya. Nah, kemudian lepaskan. Setelah kalian lepas, jangan ganggu ya, biarkan berjalan saja.
Nah, kemudian setelah mobil-mobilan berhenti, kalian ukur jarak dari dasar bidang miring ke mobil-mobilan tersebut. Nah, kemudian kalian catat di tabel pengamatannya. Nah, setelah itu ganti lagi mobil-mobilannya. Kalian tambahkan mobil-mobilannya dengan baknya. Ini kan mobil truk yang digunakan ya. Kasih baknya di belakang mobil. Nah, kemudian kasih naik lagi di atasnya bidang miring. Lepaskan, kemudian ukur lagi. Kalian catat berapa jaraknya. Nah, kemudian selanjutnya mobil-mobilannya tetap digunakan, tapi baknya diisi dengan beban. Misalkan isi benda ya, apa saja. Nah, kemudian seperti tadi lagi, dinaikkan di atas bidang miring, kemudian lepas, lalu ukur berapa jarak dari berhentinya mobil ke jaraknya bidang miringnya. Nah, paham percobaan pertama? Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. nah, kita lanjut ke percobaan kedua. Nah, di sini di percobaan kedua, karena hubungan kecepatan dengan momentum yang mau dilihat, bukan lagi mobil-mobilannya yang diganti. Di sini mobil-mobilannya tetap. Kita pakai saja mobil-mobilan tanpa beban. Yang kita ganti itu bidang miringnya. Ada yang agak rendah kemiringannya, ada yang agak besar, kemudian ada yang miring sekali ya. Nah, di langkah pertama, kita misalkan ambil kemiringan 30 derajat. Letakkan mobil-mobilan di atas, lepaskan, kemudian ukur jaraknya. Seperti tadi ya. Nah, kemudian langkah kedua, ambil kemiringan misalkan 60 derajat. 45 dulu ya, 45 derajat. Letakkan mobil-mobilan, lepaskan, kemudian ukur. Yang terakhir, tambahkan kemiringannya, misalkan 60 derajat. Kita lepaskan mobil-mobilan, kemudian ukur lagi. Nah, seperti itu saja ya. Nah, selanjutnya ini tabel yang akan kalian isi dari percobaan tadi. Kemudian ini yang akan dijawab setelah melakukan percobaan. Nah, jawab ini sampai kalian menyimpulkan ya. Nah, bagaimana, sudah paham tentang LKPD-nya? Iya, Bu. Paham, Bu. Sudah ya? Ya, Bu. Ya. Ibu mau perlihatkan pembagian kelompoknya. Ini pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ada Ahmad, Naila, Egi, Tiara, dan Alam. Kelompok 2 ada Hastuti, Nurhaini, Reski, Tegar, dan Sharon ya. Nah, sekarang Ibu mau membagi kalian ke dalam kelompok. Ketika ada permintaan join, kalian join sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, Assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam, Bu. Ya, di Waalaikumsalam, sini Bu. kalian akan melakukan percobaan kegiatan pertama ya. Alat dan bahan yang digunakan yakni bidang miring, mobil-mobilan, mistar, dan beban. Di sini kita akan menganalisis hubungan antara massa dan momentum. Langkah pertama, kita buat bidang miring. Kemudian meletakkan mobil-mobilan pada bidang miring, kemudian luncurkan. Selanjutnya, ukur berapa jarak yang ditempuh oleh mobil-mobilan. Selanjutnya, massa kedua, mobil-mobilan dipasangi bak. Letakkan mobil-mobilan pada bidang miring, kemudian luncurkan. Selanjutnya, ukur jarak yang ditempuh mobil-mobilan. Selanjutnya, massa ketiga, mobil-mobilan yang diberikan beban. Letakkan mobil-mobilan pada bidang miring, kemudian luncurkan. Kemudian, ukur berapa jarak yang ditempuh mobil-mobilan. Kalau berapa jarak untuk mobil tanpa beban? 31 cm. Oke. Dan kalau untuk mobil dengan beban? Oke. Dan untuk mobil dengan membawa beban? 85.
yang kita simpulkan dari percobaan satu ini? Jika massa mobil semakin besar, jarak yang ditempuh semakin jauh. Ya, jadi silakan dilanjutkan mengisi LKPD-nya. Ibu berpindah dulu ke kelompok 2 ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, silakan lanjut. Assalamualaikum kelompok 2. Waalaikumsalam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu mobilan, kemudian bidang miring, lalu mistar. Pada percobaan kedua ini kita akan menganalisis hubungan kecepatan dan momentum. Untuk itu pertama pada kemiringan terendah kita luncurkan mobil-mobilan, kemudian kita ukur jaraknya. Kemiringan kedua, kemiringan sedang, kita luncurkan mobil-mobilan, kemudian mengukur jaraknya. Kemudian kemiringan ketiga, kemiringan terbesar, dan kita meluncurkan mobil-mobilan, kemudian mengukur jaraknya. Berapa jarak mobil untuk kemiringan 30 derajat? 50 cm. Untuk kemiringan 45 derajat? 75 cm. Kemiringan 60 derajat? 83 cm. Apa yang disimpulkan dari percobaan 2? Jika tingkat kemiringan bidang ditambah, jarak tempuh mobil semakin besar. Jadi oke, sudah percobaannya. Silakan kalian lanjutkan mengisi LKPD ya. Dilengkapi sampai kesimpulan. Sebentar akan dipaparkan dalam diskusi ya. Nah, Ibu tinggalkan dulu kelompok tadi kalian sudah mengumpulkan hasil percobaannya di grup WA. Nah, Ibu mau minta coba satu orang perwakilan dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil percobaan yang telah didapatkan. Nah, silakan ya kelompok 1, siapa yang mewakili? Saya, Bu. Oh ya, silakan Egi dibacakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kelompok kami lakukan. Berikut data hasil pengamatan yang kami peroleh dari percobaan. Berdasarkan hasil percobaan tadi, kita ada 4 pertanyaan. Yang pertama, ketika 3 buah mobil-mobilan dengan massa berbeda dijatuhkan dari bidang miring yang sama, mobil-mobilan manakah yang memiliki jarak tempuh lebih besar? Jawabannya, jadi gini. Ketika 3 buah mobil-mobilan dengan massa yang berbeda dijatuhkan dari bidang miring yang sama, maka semakin besar massa mobil-mobilan, jarak tempuhnya pada bidang miring semakin besar pula. Yang kedua, bagaimana hubungan antara momentum dan massa benda? Jadi, semakin besar massa benda, maka ukuran kesulitannya untuk dihentikan momentum semakin besar. Yang ketiga,
ketika 3 buah mobil-mobilan dengan massa yang sama dijatuhkan dari bidang miring dengan sudut kemiringan yang berbeda, baterai manakah yang memiliki jarak tempuh lebih jauh? Jadi, semakin besar sudut kemiringan bidang, jarak tempuh mobil-mobilan juga semakin besar. Yang keempat, bagaimana hubungan momentum dan kecepatan benda? Jadi, pada percobaan tadi, semakin besar tingkat kemiringan benda, maka semakin besar kecepatan gerak benda. Artinya, semakin besar kecepatan benda, jarak tempuhnya juga semakin besar atau momentumnya semakin besar. Jadi yang dapat kami simpulkan pada percobaan tadi ada 2. Yang pertama, momentum merupakan ukuran atau kesukaran menghentikan suatu benda yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda. Yang kedua, semakin besar momentum dengan massa. Semakin besar momentum dengan massa dan kecepatan bendanya, yaitu semakin besar massa benda, maka momentum yang dihasilkan semakin besar. Demikian juga hal kecepatan. Semakin besar kecepatan benda, maka momentumnya juga semakin besar. Sekian. Ya, selesai ya. Sudah dipaparkan tadi hasil percobaan dari kelompok 1. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait percobaan yang telah kita lakukan. Siapa yang mau bertanya? Silakan ya. Saya buka 2 pertanyaan. Siapa yang mau bertanya yang pertama? Coba Naila, silakan. Apa pertanyaannya? Apa kaitan video gerakan peluru dengan momentum? Nah, Naila menanyakan, kan kita sudah melakukan percobaan terkait momentum tadi. Dia minta bagaimana kaitannya dengan video di awal tadi, video gerakan peluru. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Alamsyah. Bagaimana kaitannya? Momentum merupakan ukuran kesukaran menghentikan sebuah benda. Momentum ini bergantung dengan massa dan kecepatan benda. Dalam penggunaannya, peluru membutuhkan momentum yang besar untuk dapat digunakan dalam fungsinya. Agar mudah dibawa, peluru didesain dengan ukuran dan massa yang kecil. Agar dapat digunakan dalam fungsinya, peluru harus digunakan dengan kecepatan yang besar. Maka desainlah pistol atau senjata yang dapat memicu peluru bergerak dan kecepatan yang sangat besar. Ya, demikian tadi jawaban dari teman tak. Katanya peluru ini kan ukurannya kecil ya, massanya juga kecil, tapi dia fungsinya harus digunakan dalam momentum yang besar. Jadi kita harus mendesain pistol atau senjata sehingga menghasilkan kecepatan yang besar. Bisa dipahami Naila ya? Bisa, Bu. Oh ya. Kemudian pertanyaan kedua siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Sharon. Apa pertanyaannya? Apa contoh penerapan momentum dalam kehidupan sehari-hari selain gerakan peluru tadi? Contoh penerapan momentum selain gerakan peluru. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Apa contohnya? Jadi gini, pada saat mengendarai motor, ketika mengendarai motor besar dan motor kecil, penggunaan kecepatan harus dikontrol. Ketika kita menggunakan kecepatan yang sama pada kedua motor tersebut, lebih mudah mengendarai motor kecil daripada motor besar. Ya, Bu. Ya, sudah ya. Bagaimana Sharon? Jelas ya? Ya, Bu. Ya, apa masih ada pertanyaan? Saya rasa sudah cukup jelas ya. Untuk selanjutnya, Ibu mau membagikan sebuah video untuk lebih memantapkan pengetahuan kalian terkait momentum. Silahkan disimak videonya ya. Kita mulai dari momentum. Untuk sedikit memahami tentang momentum, coba perhatikan kedua kendaraan berikut ini. Yang satu ada mobil bis dan yang satu lagi ada sedan. Mobil bis sebut saja masanya adalah 20.000 kg dan mobil sedan sebut saja masanya adalah 1.500 kg. Jika kedua kendaraan ini bergerak dengan kecepatan yang sama, sebutlah 50 km per jam, manakah dari kedua kendaraan ini yang lebih sulit dihentikan atau jarak pengeremannya paling jauh atau paling lama untuk berhenti? Jika jawaban teman-teman sekalian adalah mobil bis, maka jawabannya benar. Bis lebih susah dihentikan karena massanya lebih besar dibanding mobil sedan. Sedangkan tadi kecepatannya sama, yaitu
50 km per jam. Itu berarti juga bahwa momentum mobil bis dengan kecepatan itu lebih besar dibandingkan dengan mobil sedan pada kecepatan yang sama. Nah, sekarang perhatikan dua mobil yang sama, katakanlah mobil sedan yang tadi, yang masanya 1.500 kg, yang satu bergerak dengan kecepatan 50 km per jam, dan yang satu lagi bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Pertanyaannya masih sama, manakah di antara kedua mobil ini yang paling sulit dihentikan? Ya, tentunya adalah mobil yang ini, mobil sedan yang bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi, yaitu 80 km per jam. Hal tersebut juga berarti bahwa mobil sedan yang berkecepatan 80 km per jam ini momentumnya lebih besar dibandingkan mobil sedan yang kecepatannya 50 km per jam tadi. Nah, dari penjelasan yang singkat tadi, sudah sedikit tergambar bahwa momentum itu berhubungan dengan kesulitan menghentikan sebuah benda. Dan seperti tadi juga dicontohkan bahwa kesulitan menghentikan sebuah benda itu berhubungan dengan seberapa cepat dia dan seberapa besar masanya. Dan lalu kemudian didefinisikan bahwa momentum itu adalah hasil perkalian antara massa dan kecepatannya, atau M kali V. M kali V ini yang oleh Newton disebut dengan kuantitas gerak. Momentum itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang jika di bahasa Inggriskan, momentum itu adalah movement. Dan momentum termasuk besaran vektor di mana arahnya itu searah dengan arah kecepatannya. Oke, sekarang perhatikan beberapa benda berikut ini. Ada peluru, ada mobil sedan, ada pesawat terbang, dan ada mobil kontainer. Dan masing-masing bergerak dengan kecepatan seperti ini. Dari sini kita bisa menghitung bahwa momentum setiap benda adalah begini. Peluru, mobil sedan, pesawat terbang, dan kontainer. Dari sini kita lihat bahwa momentum yang terbesar adalah pesawat terbang. Dan yang kedua terbesar adalah kontainer, kemudian mobil sedan, dan peluru. Demikian tadi video penguatan yang sudah kalian saksikan ya. Mudah-mudahan dengan adanya percobaan, adanya video penguatan, kalian bisa lebih memahami apa itu momentum. Kira-kira sudah bisa paham apa itu momentum? Ya, Bu. Nah, bisa ya. Nah, sekarang Ibu mau meminta satu orang dari kalian merefleksikan pembelajaran yang kita laksanakan tadi. Apa kesan yang kalian rasakan setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Nah, siapa yang bisa mewakili teman-teman yang lain? Saya, Bu. Ya, silahkan Nurhaini. Yang saya sukai dari pembelajaran kali ini yakni pelibatan kami secara aktif dalam pembelajaran. Kami melakukan percobaan sendiri untuk menemukan jawaban dari tujuan pembelajaran yang kami capai. Dan adanya diskusi yang bisa lebih membuka wawasan tentang materi ini. Ya, itu kesan-kesannya. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kalian. Nah, Ibu juga mau memberikan sedikit pesan terkait materi momentum ini. Ini di layar kalian terpampang sebuah pesan dari seorang tokoh dunia, Martin Luther King. Mungkin ada yang kenal ya. Nah, siapa itu Martin Luther King? Apa yang dia pernah katakan? Seperti ini, jika kamu tidak bisa terbang, maka berlarilah. Jika kamu tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, lalu merangkaklah. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus terus bergerak maju. Sebuah pesan terkait materi ini kita diminta supaya menciptakan momentum terbaik dalam kehidupan kita. Kita harus terus bergerak karena ketika kita berbuat, momentum akan selalu ada dalam diri kita, dan ketika kita berhenti berbuat, maka momentum itu akan tiada ya. Demikian pesan dari Ibu terkait materi momentum. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kalian. Selanjutnya, seperti biasanya untuk mengevaluasi hasil pembelajaran kita hari ini, Ibu mau memberikan tugas. Nah, tugasnya Ibu kirimkan di grup WA ya. Kalian kerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Tugasnya itu menjawab soal-soal berkaitan dengan materi momentum. Nah, kemudian
Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi impuls. Ini juga berkaitan erat dengan momentum. Silakan kalian baca-baca referensinya sebelum kita masuk di pertemuan selanjutnya. Mungkin sekian dari pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, membawa manfaat bagi diri pribadi ibu dan membawa manfaat bagi kalian di kehidupan kalian mendatang. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita tutup dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ya, silakan. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Selesai. Sudah selesai ya. Terima kasih atas partisipasi.